Sinteyong pastikan Sandy Walsh gabung lagi saat tantang Brunei Darussalam. Timnas Indonesia tidak mainkan laga uji coba pemain sulit dinilai. Update naturalisasi Shine Patinama sulit bisa main di Piala AFF. PSSI laga home timnas di Piala AFF 2022 dikelar dengan penonton. Trio PSM di TC Timnas Indonesia terungkap klub benarkan sempat pulang. Klub Liga Belgia pemilik Sandy Walsh KV Mechelen meminta sang pemain untuk meninggalkan pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. PSSI pun memberikan respon. KV Mechelen dijadwalkan bakal memainkan matchday ke-18 Liga Belgia 2022-2023 dengan menghadapi Cercle Brugge pada 24 Desember mendatang. Setelah itu KV Mechelen mendapatkan waktu rehat cukup panjang sebelum kembali bertanding menghadapi Zulte Waregem dalam matchday pekan ke-19 pada 8 Januari 2023. Pemain naturalisasi yakni Sandy Walsh tak bisa tampil memperkuat skuad Garuda di laga perdana karena harus kembali ke klubnya KV Mechelen. Dengan begitu, Sandy Walsh bakal absen membela timnas saat melawan Kamboja pada 23 Desember 2022. Namun dengan absennya pemain berusia 27 tahun itu, Sinteyong tak begitu khawatir. Pelatih berusia 52 tahun itu bahkan mengaku tak ada rencana memanggil pemain lagi dari klub Liga 1. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong memastikan Sandy Walsh tetap bisa membela Timnas Indonesia pada Piala AFF 2022. Sandy Walsh sudah mencicipi beberapa kali latihan bersama Timnas Indonesia di Training Center Pantai Purnama Gianyar, Bali. Setelah proses naturalisasinya berhasil, Sinteyong mengaku bahwa Sandy Walsh pasti akan bergabung ke Timnas Indonesia nantinya. Untuk jadwalnya sendiri, Sandy Walsh akan bergabung pada laga kedua Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan berbicara terkait perkembangan naturalisasi Shine Patinama. Menurut Iriawan, pihaknya belum dapat memastikan kapan proses naturalisasi Shine Patinama akan selesai. Untuk Shine Patinama, kita belum bisa memastikan kapan akan disetujui, tetapi kemarin sudah disetujui oleh DPR, ujar Iriawan kepada awak media Rabu 7 Desember 2022. Lebih lanjut, Iriawan memprediksi Shine Patinama belum bisa memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong menyatakan perkembangan pemain selama TC sulit untuk dinilai jika tidak ada pertandingan uji coba. Dikatakan Sinteyong soal penilaian mengenai kondisi fisik pemain setelah TC selama 10 hari. Menurutnya progres tidak bisa dinilai dari latihan, tetapi saat pertandingan. Pelatih fisik Timnas Indonesia Shin Sang-Yu pernah mengatakan bila akan memantau dua laga awal Piala AFF 2022, yakni melawan Kamboja dan Brunei Darussalam. Dua laga awal bisa dibilang adalah laga uji coba sebelum Timnas Indonesia bertemu Thailand. Pelatih Persija Jakarta Thomas Dolcengkel ketika ditanya mengenai pemanggilan pemainnya ke Timnas Indonesia. Sebelumnya sempat ada usulan bahwa pemain-pemain yang ada di Timnas Indonesia dikembalikan lebih dahulu ke klub masing-masing. Mengenai usulan ini, Dol merasa tidak begitu tepat. Hal ini dikarenakan dari segi fisik pemain sudah kelelahan. Anda harus tanya dia, Sinteyong, mengapa lakukan itu? Mungkin ada pembicaraan di balik pintu ya, tapi bagi saya ini aneh, tutur Thomas Dol. PSSI mengupayakan laga home Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 dapat digelar dengan penonton. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Timnas Indonesia sendiri akan berkandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Kami akan usahakan itu ada penonton. Kami akan menghubungi pemerintah, kata pria yang akrab disapa Iwan Bule itu. Di sisi lain, lanjutan Liga 1 2022-2023 yang digelar terpusat di Jawa Tengah dan Yogyakarta tanpa penonton. Dua pemain abroad Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman resmi bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani TC jelang persiapan Piala AFF 2022. Bergabungnya Egy dan Witan di TC Timnas Indonesia diumumkan via akun Instagram PSSI Rabu 7 Desember 2022. Selamat datang, tulis Instagram PSSI di keterangan postingannya. Unggahan itu langsung mendapatkan banjir komentar dari warganet. Menariknya, netizen menyoroti masa otot Egy dan Witan dianggap semakin bertambah. Winger AS Rensin Witan Sulaiman resmi bergabung ke TC Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Pemain asal Palu ini disorot karena ngos-ngosan saat menjalani latihan intensitas berat dari Sinteyong. Witan Sulaiman juga langsung melahap latihan berat dari program Sinteyong.
Pemain 21 tahun tersebut terlihat ngos-ngosan. Dari Instagram Stories PSSI, Witan berlatih di gym mengenakan jersey training putih. Ia sempat terengah-engah di tengah angkat beban. PSM Makassar menjalani laga lawan Persikabo 1973 pada Senin 5 Desember 2022. Tidak ada nama Yakob, Zaki, dan Ramadan di daftar susunan pemain. Sulaiman Abdul Karim membenarkan bila 3 pemain tersebut sempat pulang ke PSM Makassar, namun bukan untuk bermain di lanjutan Liga 1. Tetapi ada satu urusan dengan klub. Setelah urusan tersebut selesai, trio PSM itu langsung kembali ke TC Timnas. Ada urusan dengan klub sedikit. Setelah selesai langsung malamnya mereka kembali ke Timnas Indonesia, kata Sulaiman dilansir dari Bolasport.com. 3 pemain PSM Makassar sebelumnya sempat menghilang dari TC Timnas. Mereka sudah terlihat kembali dalam latihan skuad Garuda. 3 pemain tim Juku Eja itu sempat menghilang. Hal itu diketahui ketika Sintayong diwawancarai oleh tim media PSSI. Setelah menghilang, ternyata Yakob Sayuri, Zaki Asraf, dan Ramadan Sananta akhirnya muncul kembali. Mereka tampak hadir dalam sesi gym Timnas Indonesia yang tayang Selasa 4 Desember 2022. Muncul kabar 3 pemain PSM Makassar ditarik dari pemusatan latihan Timnas Indonesia. Nah, karena hal ini, muncullah spekulasi 3 pemain tersebut dipanggil pulang PSM Makassar. Terlebih sebelumnya pelatih PSM Bernardo Tavares sempat melayangkan kritik. Terkait hal ini, Indra Safri membantah 3 pemain PSM dipanggil pulang. Ex-juru formasi Bali United itu menyebut Ramadan, Yakob, dan Zaki ada di tim nasional. Tidak ada, ini mereka latihan, kata Indra Safri saat dikonfirmasi Suara.com. Bernardo Tavares tengah mendapatkan sanksi dari PSSI. Apakah gara-gara cibirannya terhadap pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia? Jelas jawabannya tidak. Asisten pelatih PSM Paulo Renato Gonçalves masih mempertanyakan kartu kuning yang diberikan wasit kepada Bernardo Tavares pada pertandingan versus Persikabo 1973. Pelatih kami tidak terindikasi melakukan tindakan seperti ucapan-ucapan kotor, tingkah laku yang mengintimidasi atau tidak sopan di lapangan. Semua berjalan normal dan dia hanya menunjukkan passion sebagai pelatih, tutur Paulo Renato. Pelatih kepala Persebaya Surabaya Aji Santoso mengeluh timnya tak pernah diperkuat seluruh pemainnya di Liga 1 2022-2023. Hal ini karena pemain sering dipanggil ke Timnas Indonesia. Aji menjelaskan dari 12 pertandingan yang sudah dijalani tim Bajul Ijo musim ini, hanya sekali dirinya bisa memainkan komposisi terbaik. Nah, ini sebenarnya ada jalan keluar, yaitu memberi kesempatan main untuk pulang H-1 atau H-2. Kecuali turnamennya timnas sudah dekat 1 minggu. Tapi kalau jaraknya masih 1 atau 2 bulan, itu lebih bijaksana untuk bisa bergabung ke klub. PSSI menunjuk anggota Komite Eksekutif atau EXO PSSI Endri Irawan dan CEO klub Bayangkara FC Sumarji menjadi manajer tim nasional Indonesia di Piala AFF 2022. Pak Endri dan Pak Sumarji mempunyai kemampuan dan pengalaman bersama timnas Indonesia, ujar Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan diunggah di laman PSSI. Endri Irawan pun menegaskan siap kembali mengemban tugas menjadi manajer timnas Indonesia. Terima kasih kepada PSSI yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami. Insya Allah, saya dengan Pak Sumarji siap mengemban amanah dari PSSI, kata Endri Irawan. Endri Irawan tidak asing dengan jabatan menjadi manajer timnas. Sebelumnya ia sempat menjabat sebagai manajer tim U22 di SEA Games 2017, Timnas U23 di Asian Games 2018, Timnas di Piala AFF 2018, serta Timnas di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Sementara Sumarji adalah anggota polisi berpangkat Kombes. Pernah menjadi manajer Timnas U22 Indonesia di Piala AFF U22 2019 dan Timnas U22 kualifikasi Piala Asia U20 2023. Endri Irawan pun menegaskan dirinya siap kembali mengemban tugas menjadi manajer Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menyambangi pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia di Bali pada Rabu 7 Desember. Ketua Umum PSSI didampingi oleh anggota Komite Eksekutif atau EXO sekaligus manajer Timnas Indonesia Endri Irawan dan Direktur Teknik Indra Safri. Alhamdulillah kondisi pemain sangat baik saat ini. Mereka terus menunjukkan perkembangan yang positif. Saya datang ke sini untuk memberikan motivasi dan semangat untuk para pemain Timnas Indonesia, kata Muhammad Iriawan. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengingatkan kalangan klub mengenai kesepakatan untuk membangun tim nasional Indonesia yang tangguh dan yang terdekat adalah Piala AFF 2022. Saya mengajak kepada segenap stakeholder sepak bola khususnya para pemilik klub,
Mari kita sama-sama berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita bangun timnas kita yang tangguh, kata Iriawan dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Rabu 7 Desember. Menurutnya, lanjutan Liga 1 2022-2023 yang mulai bergulir merupakan sarana untuk terus menghidupkan persepak bolaan nasional sekaligus untuk kepentingan timnas Indonesia. Netizen ramai-ramai menyerbu kolom komentar Instagram PSSI yang mengunggah foto salah satu penggawa timnas Indonesia Muhammad Ferrari. Ratusan komentar yang dilayangkan netizen, akun @putrimailing_ menjadi sorotan. Pasalnya dia langsung menanyakan apakah pemain Persija Jakarta ini memiliki pacar atau belum. Sontak pertanyaan netizen ini direspon oleh akun PSSI. To the point ya. Ya, komentar @putrimailing_ mendapat balasan dari netizen lain. Kalau cewek yang nanya langsung dibalas ya Min, tulis salah satu akun. Piala AFF 2022 yang rencananya akan disiarkan langsung oleh RCTI sepertinya mendapatkan ancaman serius dari pecinta sinetron Ikatan Cinta. Kemarahan para netizen pecinta sinetron percintaan tersebut tak terlepas dari bergesernya jadwal tayangan Ikatan Cinta, lantaran berbenturan langsung dengan laga Piala AFF 2022. Sebagian besar komentarnya memang menjurus pada kemarahan. Mereka seolah-olah tidak terima jika sinetron Ikatan Cinta tergusur karena gelaran Piala AFF 2022. Bahkan, ada pula netizen yang memaki-maki hingga melayangkan ancaman boikot kepada RCTI. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.